Sebelum memulai video, perkenalkan nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 20104171132, kelas A1 Manajemen. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Memahami strategi pengembangan produk baru. Pembicara video pertama Bapak Hendy Aprianto, dan pembicara video kedua masih Bapak Hendy Aprianto. Pembicara video ketiga Ibu Lilis Windia. Video pertama membicarakan tentang tingkatan produk, video kedua membicarakan tentang pengembangan produk, dan video ketiga membicarakan tentang quality function deployment atau penyebaran fungsi kualitas. Isi teori video pertama tentang tingkatan produk. Sebelum memahami tingkatan produk, kita harus mengetahui tentang produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Tingkatan produk adalah istilah untuk membagi atau mengklasifikasikan produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Tujuannya untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran. Tingkatan produk membentuk sebuah hierarki yang akan menentukan positioning suatu produk. Tingkatan produk dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, core produk. Produk utama atau manfaat utama, yaitu manfaat yang paling dasar dari suatu produk dan memiliki segmen harga yang kompetitif. Kedua, basic produk atau produk dasar adalah core produk yang bisa dipilih. Customer sudah bisa memilih alternatif lain dan membanding-bandingkan produknya. Ketiga, ada expected produk atau produk harapan, yaitu basic produk yang sesuai atau mendekati harapan customer sendiri. Keempat, augmented product atau produk yang dengan nilai lebih adalah expected product yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik dan lebih up to date. Kelima, potential produk atau produk masa depan, yaitu produk yang memiliki harapan di masa yang akan datang. Produk ini tergantung bagaimana marketing membuat orang yakin bahwa ini adalah sebuah investasi di masa yang akan datang. Video kedua oleh Hendy Aprianto tentang pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi, menambah nilai barang lama dan mengkonversikan ke dalam produk yang baru tersebut untuk memahami kebutuhan dan keinginan pasar. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Jenis-jenis strategi produk. Strategi ini bertujuan agar produk yang dikembangkan dapat sesuai dengan perusahaan dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik. Jenis-jenis strategi pengembangan produk menurut Kotler dan Keller tahun 2008. Pertama, memperbaiki yang sudah ada. Kedua, memperluas lini produk atau menambah item pada produk yang sudah ada. Ketiga, menambah produk yang sudah ada. Keempat, meniru strategi pesaing. Kelima, menambah lini produk. Jenis strategi produk menurut Giptono tahun 2008. Strategi peningkatan kualitas, yaitu meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Kedua, strategi peningkatan keistimewaan, seperti peningkatan kualitas bahan,
keanekaragaman, kenyamanan pemakaian, dan penambahan aksesoris. Ketiga, memperbaiki peningkatan gaya produk. Tahapan pengembangan produk. Pertama, pemunculan gagasan. Pada tahap ini, dapat melakukan analisa produk atau survei konsumen. Tahap yang kedua yaitu penyaringan gagasan. Tahapan yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Pada tahap ini, dilakukan pengujian konsep produk kepada para konsumen dan melakukan pengukuran sifat pada para konsumen dari usaha pengembangan produk tersebut. Keempat, pengembangan strategi, yaitu tahapan memperkenalkan produk ke pasar pemasaran. Kelima, analisis bisnis, yaitu tahapan melakukan kegiatan menganalisis dan menguji kelayakan kegiatan finansial bisnis dan dalam hal pengembangan produk, seperti permintaan pasar, perkiraan biaya produksi, dan kemajuan saingan usaha. Keenam, mengembangkan produk dengan cara melaksanakan konversi ide produk baru. Ketujuh, pengujian pasar, yaitu melaksanakan konstruksi produk, memilih packaging, brand positioning, dan tes kegunaan. Kedelapan, komersialisasi atau tahapan di mana perusahaan telah siap memperkenalkan produk ke pasaran yang telah ditargetkan sejak awal. Selanjutnya, isi teori video ketiga adalah oleh pembicara Ibu Lilis Windia tentang Quality Function Deployment atau bahasa Indonesianya penyebaran fungsi kualitas. Secara umum, metode QFD adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis. Metode ini bisa dipakai untuk konteks jasa maupun teknis. Jadi, intinya karakteristik satu respon teknis itu semacam jawaban dari apa yang dibutuhkan konsumen. Sedangkan QFD penerapannya dalam produk desain atau dalam manufaktur biasanya yaitu di dalam perancangan pengembangan produk. Artinya, QFD juga dipakai untuk menjawab voice of customer. Apa yang dimaksud dengan QFD atau Quality Function Deployment? QFD adalah sebuah metode yang memberikan dukungan proses mulai dari identifikasi masalah menjadi spesifikasi desain. QFD adalah sebuah perencanaan dan rutinitas komunikasi yang fokus pada kemampuan dalam organisasi. Berikutnya, QFD. Pengertian yang lain lagi sebuah matriks sistematis berdasarkan pendekatan visual untuk mendesain kualitas produk atau jasa. Metodologi QFD ada 4 fase. Jadi ada beberapa fase, tapi fasenya ada 4, yaitu product planning, part deployment, kemudian proses planning, dan production planning. Host of Course of Quality adalah sebuah matrik yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen dalam karakteristik desain produk. Yang dapat saya pelajari dari ketiga video tersebut adalah tingkatan produk dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu core produk, basic produk, potential produk, expected produk, dan augmented produk. Pengembangan produk adalah proses perubahan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai barang lama dan mengkonversinya ke dalam produk tersebut untuk memahami kebutuhan dan keinginan pasar. FD atau Quality Function Development. QFD adalah sebuah metode yang memberikan dukungan proses mulai dari identifikasi masalah menjadi spesifikasi desain. QFD adalah sebuah perencanaan dan rutinitas komunikasi yang fokus pada kemampuan dalam organisasi. Terakhir, manfaat yang dapat dipelajari dari ketiga video tersebut: memahami, mengetahui, dan mengenal prosesnya lebih dalam tentang apa itu tingkatan produk, pengembangan produk, dan quality function deployment.